Itu yang untuk kerja bakti ya, untuk kerja bakti itu 3 RT sudah melaksanakan setiap minggu pahing. Terus kalau RT 1 itu 1 bulan 2 kali. Kalau di RT 4 sama RT 3 cuma setiap minggu pahing kerja bakti. Terus kalau posnya itu dilaksanakan setiap tanggal 13 itu barengan sama lansia, pos lansia. Terus ada juga di minggu terakhir itu pos biru. Pos biru itu pengecekan gula darah, terus kolesterol sama asam urat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga kerapaan yang saya cintai, bahwa pola hidup sehat adalah salah satu anjuran daripada pemerintah Kabupaten Bantul. Karena itu PHBS harus sampai informasi ini sampai ke tengah-tengah kehidupan kerapaan yang kita cintai ini. Untuk PHBS sendiri, yaitu pola hidup sehat, tentunya dilihat dari sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Untuk masa-masa sebelum COVID-19 ini, PHBS ini dibagi menjadi 2. Satu, PHBS secara rohani, kita punya 2 tempat ibadah, yaitu Masjid Al-Ridho yang berada di Pertukuan Dusun Bulan dan Musola Nurul Hati yang berada di Dusun Kerapaan itu sendiri. Masing-masing daripada takmir itu tentunya menganjurkan kepada warganya untuk selalu meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah. Karena yakin dengan keimanan tadi, masyarakat akan timbul ataupun akan mewujudkan pola hidup yang sehat secara rohani. Dan untuk secara jasmani, ini masyarakat ini belum COVID ini biasanya sudah melaksanakan untuk ibu-ibu itu senam, dan untuk adik-adik pemuda maupun pemudi pada melaksanakan bola voli. Tetapi karena masalah pandemi COVID ini, kita oleh pemerintah dilarang untuk mengadakan sebuah perkumpulan ataupun kumpul-kumpul massa. Sampai hari ini untuk masalah PHBS hanya kita terangkan lewat grup WhatsApp masing-masing, baik itu yang berada di grup kerapaan maupun yang berada di dusun Bulan. Dan alhamdulillah untuk saat ini masyarakat secara keseluruhan ini masih menyintai untuk pola hidup sehat secara
rohani ini lewat tamir-tamir kita tetap mencerahkan ayo kita meningkatkan iman dan takwa. Kemudian untuk secara fisik ini masyarakat untuk saat ini adalah senang dalam bersepeda. Jadi hampir tiap ahad itu kelompok-kelompok dari masyarakat ini mengadakan sepeda atau mengadakan perjalanan dengan sepeda. Ada yang dari orang-orang tua maupun juga dari anak-anak ini juga mengadakan bersepeda. Ada juga bagian dari masyarakat karena sepedanya itu habis subuhan itu anak-anak pada jalan kaki mengelilingi kampung seperti itu. PHBS kemarin sebelum pandemi kita sudah melaksanakan gerakan dari Ibu Kader untuk menggerakkan warganya untuk selalu membersihkan tempat-tempat bak mandi, tempat buang air besar di warga kami, dan ibu-ibu kader tidak jemu menggerakkan warganya lewat gerakan ibu-ibu kader. Silahkan nanti datang ke rumah warga kami untuk memberi nasihat tidak jemu-jemunya untuk selalu hidup sehat, bersih pada lingkungan di sekitar rumahnya masing-masing. Untuk selanjutnya kami juga mengadakan kegiatan senam di tempatnya Bapak Surajiman RT 02 yang selalu 2 minggu dilaksanakan, dan kami juga mengadakan kegiatan PSN Mandiri didukung dengan ibu-ibu kader dan tokoh masyarakat. Kami adakan setiap 1 bulan sekali ibu-ibu kader mengadakan PSN Mandiri untuk menggiatkan atau untuk memutakan warga kita apa pentingnya untuk kebersihan di lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya juga kami mengadakan kegiatan gotong royong, lingkupnya nanti RT masing-masing. Setiap RT mengadakan kegiatan gotong royong di wilayahnya masing-masing. Ya, berkaitan dengan hal ini kita memang pada awalnya tidak ada kegiatan terkait dengan PHBS. Itu kita bekerja sama dengan Puskesmas Kandak 2, yaitu bagian kesehatan lingkungan yang di situ ada rutinitas nanti penyuluhan ke masyarakat. Itu bisa secara dikumpulkan, tapi juga ada kalanya kita melakukan kunjungan ke masing-masing warga, ya, terutama yang berada di bantaran sungai, karena di sana istilahnya saluran pembuangan akhir itu masih banyak ke sungai gitu ya. Terus kebetulan ini ada program dari PBL itu yang menyangkut PHBS ini. Saya berterima kasih sekali. Jadi ada penyuluhan terkait cuci tangan pakai sabun, ada kemudian pemberian ember cuci tangan. Nah itu saya rasa itu sangat membantu ke masyarakat. Kemudian untuk terkait dengan kondisi, ya kita memang sudah berencana 2 tahun ini ya, kita mensosialisasikan ke warga bahwa terkait dengan kondisi ini semua warga harapannya bisa memiliki tanaman sayur pribadi untuk menopang kehidupan sehari-hari, paling tidak mengurangi pengeluaran lah gitu. Nah,
Di awal tahun kemarin kita sudah membuat 2 titik kebun bibit. Nah, kebetulan itu berada di rumah data sama di RT 2. Nah, tapi berhubung di 2020 ini kebetulan ada pandemi COVID, nah, ini jadi tidak bisa terawat dengan baik. Nah, ini kita baru mau memulai lagi untuk pengolahannya lagi. Nah, kemarin juga kita sudah bekerja sama dengan jenengan dan teman-teman dari BPL itu untuk mengawali lagi, menata kembali kebun biji yang kita miliki. Dan rasanya memang ke depan programnya itu setiap RT ada 1 titik shelter kebun biji. Kemudian di setiap warga nanti kita akan suplai untuk pembibitannya, warga untuk merawatnya, dan nanti dipersilakan untuk menikmati hasilnya, istilahnya memetik hasilnya untuk kehidupan sehari-hari. Paling tidak bisa mengurangi anggaran pengeluaran di rumah tangga itu. Itu program yang mungkin akan kita laksanakan untuk mulai sekarang ini. Gitu, Mbak. Untuk program PABS di Perbubuhan itu sudah berjalan dari dulu dan lama. Itu melalui Posyandu, balita lansia. Untuk selanjutnya selama pandemi kita meminta dari ibu kader untuk langsung ke masyarakat. Waktunya 1 bulan sekali setiap minggu pertama jam 13. Selama ini yang saya lihat sangat antusias, karena apa? Karena memang dari pertama kali tujuan kita itu menjadikan Perolang yang demokratis, agamis, adem ayem, bisa terlaksana dengan pola hidup sehat. Termasuk kita karena di Pedukuhan Perolang 99,9% itu agamanya Islam. Jadi kita insya Allah nanti setiap hari sudah 5 kali untuk cuci tangan dengan cara itu. Kalau PABS itu memang semuanya kalau belum pandemi itu semua ada. Tiap hari Jumat, Jumante, terus untuk PMT itu penambahan gizi untuk balita, kan kebiasaan rutin itu 1 bulan, bahkan 3 sampai 4 kali, kan ada 1 minggu sekali. Terus untuk kunjungan ibu hamil, terus nanti kunjungan lansia. Produk unggulan yang ada di Dusun Gunung Kidul, yang pertama sesuai dengan program yang ada di Desa Saturajo, yaitu untuk rintisan desa wisata. Dalam hal ini Dusun Gunung Kidul mengangkat di bidang toga, yang diantaranya di situ ada beberapa tanaman toga yang mungkin sangat bermacam-macam sekali. Toga ini kita bangun mulai yang toga pertama itu mulai tahun 2016 sampai pembangunannya 2018. Kita mengikuti lomba, alhamdulillah lomba dapat kita raih, walaupun hanya mendapat ranking 2 se-Kabupaten Bantul. Alhamdulillah. Dan kita sebetulnya mau mengikuti lomba. Lomba kali ini kita yang akan mengikuti yaitu di Toga 2. Alhamdulillah kali ini Toga 2 sudah genap 1 tahun ya. 1 tahun, dan mungkin sudah beberapa produk yang sudah kita jalankan,
dan mungkin kita bekerja sama dengan Asuhan Toga. Asuhan Toga itu ya asuhan mandiri yang itu terdiri dari beberapa ibu-ibu anggota Toga. Di situ mendalami tentang produk-produk yang dihasilkan dari tanaman toga itu sendiri, yang diantaranya itu ada olahan-olahan dari kelor, jahe, dan berbagai macam abon dari jantung pisang juga ada. Di situ dijadikan satu, diolah dalam dari ibu-ibu asuhan mandiri tersebut, dan hasilnya itu kita jual untuk pengembangan hasil usaha dari toga kita. Nah, dalam hal ini sesuai dengan program yang ada di Desa Caturharjo, yaitu untuk rintisan desa wisata, memang kita perlu kerja keras dalam hal ini, karena untuk mencari perhatian dari khalayak umum, untuk menarik perhatian tersebut kita memang baru memikirkan bagaimana cara untuk menarik daripada wisatawan akan datang ke dusun kita ini. Alhamdulillah tadi pagi kita kerjasama dengan Stikes Surya Global mulai penanaman lagi bibit rempah-rempah yang diantaranya antara lain yaitu ada kunyit, ada jahe, ada sunti, dan lain-lain. Itu sudah ditanam tadi pagi, dan mudah-mudahan ini nanti bermanfaat dan hasilnya memuaskan bagi kita semua. Itu di antaranya tadi pagi juga diadakan sosialisasi mengenai penanaman yang berupa hidroponik, pelepah pisang ataupun pokok pisang. Nah, dalam hal ini mungkin ini pengetahuan baru bagi kami dan warga kami. Mudah-mudahan ini nanti bisa untuk melengkapi tanaman apa yang ada di toga kita. Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar, dan mungkin ini tidak awal dari kerjasama dari Stikes Surya Global untuk di tingkat perdusunan. Mungkin itu yang bisa saya jawab mengenai toga kami. Terkait dengan adanya program dusun untuk dusun Gluntung Lor, memang toga itu juga sudah sebelum pandemi atau jauh-jauh sebelum sudah ada, sehingga dari masyarakat itu per keluarga itu memang sudah budidaya seperti adanya tanaman jahe, kencur, kuyang, ataupun seperti kumis kucing, daun remujung, dan lain-lainnya, contohnya seperti itu. Untuk warga kami juga di samping menanam juga ada yang suatu saat menggunakan itu juga ada yang bisa gitu. Mungkin antusias warga terhadap program toga itu sangat tertarik. Sudah saya bilang tadi, sebelum pandemi itu juga memang sudah masyarakat budidaya sendiri di tiap rumah, di depan rumah itu sudah menanam secara mandiri gitu. Dan untuk tanamannya memang satu wilayah perdusunan itu berbeda-beda. Ada yang cocok menanam jahe, ada yang cocok menanam sunti, ada yang cocok menanam kencur, ataupun menanam seperti pepaya, itu daunnya kan juga untuk obat berbagai seperti itu. Kita untuk sementara waktu ini memang tapi belum
Itu program kami rencana jangka panjang. Kita mengharuskan desa-wisata kemarin kita mengedukasi ketika kita akan membentuk sebuah desa wisata yang kami nanti di sini adalah merupakan rencana kampung pare. Tapi kemarin kan juga untuk obat juga. Kemudian kami masih mengupayakan untuk pembudidayaan jahe merah. Itu salah satu di antaranya. Tapi karena bukunya juga mahal, medianya juga belum kami siapkan. Itu baru rencana ke depan, insya Allah untuk beberapa tahun yang akan datang itu bisa kami wujudkan. Ya itu di antaranya. Terus satu, untuk program RKS di dusun kami sudah mengawali, dari pemuda itu mengawali untuk membuat rumah pilah sampah. Rumah pilah sampah tersebut dari RT 1 sampai dengan RT 4 itu sudah terwujud semua. Cuman terkait dengan pelaksananya itu sekarang masih individualis. Jadi beliau-beliau orang warga masyarakat kami sampahnya dikumpulkan sendiri terus dijual ke pengepul. Nah, untuk itu kami selaku sebagai Pak Duko nantinya akan merekrut atau istilahnya mengajak kerjasama dengan masyarakat tersebut, karena kalau kita jual sendiri kelihatannya kurang ada kebersamaan. Nah, karena program itu sudah menjadi program pemerintah, untuk itu mudah-mudahan warga kami yang sekarang masih menjual hasil pengumpulan sampah yang bisa dijual itu ke pengepul sendiri-sendiri, nantinya akan kami ajak kerjasama yang dalam notabene kita buat pengurus, terus nanti biar dikelola oleh pemuda seperti itu. Nah, karena apa? Untuk program tersebut memang aturan dari pemerintah desa Caturharjo itu ada program 4.000 jugangan, membuat 4.000 tempat sampah yang ada di tanah. Itu maksudnya dari desa Caturharjo 4.000 itu kurang lebih warga Caturharjo itu ada 4.000 kakak. Terus tiap kakak diwajibkan untuk membuat kubangan untuk membuang sampah yang bisa diurai. Maksudnya dari desa Caturharjo kan ada yang pabrik balik ke pabrik, itu tujuannya ya. Yang pabrik balik ke pabrik, yang lemah tanah balik ke tanah, yang bisa dijual kita jual. Jadi dipilah biar ada untung untuk tanah biar subur, ada untung untuk pribadi biar ekonominya tambah, ada yang kembali ke pabrik, maksudnya yang seperti beling, kaca itu kan tidak bisa diurai, kita kembalikan ke pabriknya. Nanti ada tim yang mengambil kaca-kaca tersebut diambil ke sana untuk didaur ulang mungkin. Nah, selanjutnya pemerintah desa juga menjabarkan terkait dengan rumah pilah sampah yang terdiri dari 77 rumah sampah yang ada di Caturharjo. Karena di Caturharjo ada 77 RT, jadi setiap RT harus bikin satu-satu untuk rumah pilah sampah tersebut. Nah, rumah pilah sampah tersebut kemarin sudah disosialisasikan dari tim pendamping beliau dari alumni UGM, yang notabene beliau sudah menangani menggeluti kalian terkait dengan sampah itu sudah di mana tempat. Jadi beliau sudah ada pengalaman dan akan menyalurkan pengalamannya untuk desa Caturharjo khususnya. Ya, kemarin yang sudah berjalan itu di Purwoboyo untuk sampel itu ada 7 RT, tapi yang berjalan baru 3. Terus untuk Tunjungan itu juga sudah berjalan kisaran 3 RT dari 10 RT. Terus yang di Bungulan itu tempo hari sudah dipakai untuk istilahnya lonceng di peresmian bahwa desa Caturharjo ada pengolahan limbah sampah dan pencanangan untuk hidup bersih itu.
Nah, di wilayah sini saya sebagai warga masyarakat juga sebagai Pak Dukunnya mengharap kepada pemerintah desa untuk hal tersebut segera ditindaklanjuti secara pasti, supaya nanti jangkauan daripada masyarakat untuk hidup bersih, hidup sehat itu akan tercapai dengan sedini mungkin. Itu aja tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya sampah sejak tahun 2018. Kita kumpulkan sampah yang layak jual, kemudian kita jual. Nanti pembagiannya 30. Untuk yang nabung itu 70, untuk kami pengelola 30. Tetapi untuk sampah residu kami tak bisa atasi, kerjasama dengan pemerintah desa nanti diambil. Walaupun kita harus bayar, tapi kos kita masih untung. Ya alhamdulillah selama ini berjalan baik, tapi saya katakan masih 50% enggak. Karena apa? Tergantung SDM kita, warga kita masih banyak yang belum sadar akan PHBS, terus pengalaman dan sebagainya. Karena apa? Masih yang sudah tua itu masih agak sulit untuk kita bina. Tapi yang muda insya Allah ke depan akan lebih baik, karena mereka lebih berpikir ke depan dan mereka pendidikannya juga lebih maju. Untuk program RKS atau Rumah Kumpul Sampah itu di dusun atau di Pedukuhan Bogem sini, Desa Caturharjo, RKS-nya sendiri belum ada, ini baru rintisan. Karena sebelum pandemi kemarin sudah ada gerakan dari Desa Caturharjo, khususnya untuk di sini wilayah Pedukuhan Bogem, yang digerakkan bersama pemerintah Caturharjo dengan dukungan semua warga masyarakat Desa Caturharjo, mengadakan kegiatan melaksanakan gerakan 4.000 jogangan. Dengan gerakan tersebut yang dilaksanakan oleh warga masyarakat Pedukuhan Bogem Desa Caturharjo, yaitu untuk peduli dengan lingkungan, untuk peduli dengan sampah. Jadi biar lingkungannya tetap bersih, bisa menjaga lingkungan, dan mungkin untuk masyarakat bisa membedakan antara antara sampah organik maupun non organik. Jadi masyarakat bisa memilah sampah tersebut. Yang organik bisa dimasukkan ke jogangan untuk diolah lagi menjadi sebuah pupuk kompos yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman ataupun mungkin bisa dijual kembali. Dan untuk sampah yang non organik seperti mungkin plastik ataupun mungkin besi dan yang lain-lain, itu bisa mereka pilah, ditaruh di rumah kumpul sampah tersebut supaya nanti bisa menjadi sampah yang laku jual. Mungkin bisa didaur ulang kembali oleh pabrik-pabrik yang tahu tentang ilmu pendaur ulangan tersebut. Nah, mungkin begitu tanggapan untuk yang RKS. Untuk program RKS yang sudah dijalankan dari Desa Caturharjo mau serta program RKS yang rencananya untuk satu titik rumah kumpul sampah. Namun untuk Pedukuhan Jambaran karena lokasi susah untuk mencari lokasi yang pihak RT, itu dijadikan satu titik untuk Pak RT. Jadi terletak di bekas rumah dinas guru SD Jambaran yang kebetulan tidak dipakai. Tanahnya merupakan tanah kas desa. Jadi dalam satu ruangan tersebut nanti tetap dipilah untuk RT 1 sampai dengan RT 4, namun dalam satu lokal ruangan yang cukup luas, ukuran sekitar 36 meter.
kasih untuk itu di pemerintah desa Caturharjo itu mengadakan 4.000 jogangan. Itu yang pertama, karena di pemerintah Kabupaten Bantul itu ya mengadakan juga ada bebas sampah. Jadi kan pemerintah daerah Kabupaten Bantul mencanangkan Bantul 2020 bebas sampah. Dasar itu di pemerintah desa kami terapkan untuk mengadakan 4.000 jogangan. Dari desa Caturharjo itu ada 14 dusun. Jadi untuk per dusun itu rata-rata sekitar 286 jogangan. Maksud dan tujuannya apa? Maksud dan tujuannya itu yang pertama, karena di wilayah desa, terutama dusun-dusun, terutama ini di Dusun Tegalan 10, karena di wilayah kami masih banyak pohon-pohonan. Nah itu karena untuk mengatasi sampah, pemerintah desa mencanangkan 4.000 jogangan dengan maksud dan tujuan untuk mengelola sampah dengan prinsip olah sampah cara sembah. Jadi pendahulu kita, orang-orang tua kita dulu menggunakan dedaunan itu untuk dijadikan pupuk. Dibuat jogangan itu untuk ukuran itu biasanya kami di pemerintah desa itu rata-rata per keluarga itu mencangkul sedalam 1,20 kali 1 meter, kedalaman 120 cm dan lebar 1 meter. Nah itu karena untuk pengolahan limbah organik terutama daun itu nanti setelah beberapa waktu yang telah ditentukan itu diambil lagi untuk dibawa ke sawah untuk dijadikan pupuk. Maksud dan tujuannya itu. Terus yang kedua kali program pemerintah Kabupaten Bantul Bebas Sampah 2020 yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Suharsono itu dulu pas pemerintah desa mengadakan lonceng itu dihadiri juga oleh Bapak dari Dinas Lingkungan Hidup yang mengapresiasi sekali untuk program 4.000 jogangan itu.